Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman trader semua. Eh, Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, eh, jaga keamanan untuk seisi keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu pandangan terhadap emas. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah awal bulan 5 ya. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai hampir di satu semester, tinggal 2 bulan lagi. Ini udah masuk bulan yang kelima ya. Kita menyaksikan dalam perjalanan gerakan emas ini sudah berlangsung 1,5 tahun ya, terjadi kenaikan 1,5 tahun. Apa yang bisa kita pelajari dari 1,5 tahun? Apakah harga emas akan naik terus dengan kondisi saat ini? Mari kita tinjau secara teknisnya pada kesempatan ini. Oke, ini adalah tampilan dari bulanan ya, dan seperti kalau ada yang mengikuti dari analisa-analisa yang dulu, bahwa emas ini membentuk satu pola, yaitu pola cup and hand. Ini baru pola cup ya ini ya. Kalau kita perhatikan ini bentuknya mangkuk ya, dari tahun bubble 2011 sampai dia crash, ini membentuk cup. Tetapi apakah harga emas saat ini bubble? Itu pertanyaannya. Menurut saya harga emas ini lagi bubble, karena harga emas ini tidak sebanding dengan stok barang fisik yang ada. Jadi ini harga future ya, harga value-nya tidak sebanding dengan nilai emas yang tersedia. Lagi pula banyak pertambangan yang tutup, banyak pertambangan yang tidak beroperasi. Oke, kita tinjau dari sudut teknis. Kalaupun emas naik ya, kalau dari tampilan ini, kalaupun emas naik, maka ada beberapa kemungkinan. Kita melihat bahwa di sini ada major high. Major high ini berada di kisaran pada tahun di sini, zaman dulu, tahun 2011, 2010, satu dekade yang lalu ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa emas akan terjadi penurunan yang drastis, tidak pernah terpikirkan. Karena saya mulai trading di kisaran di sini, di kisaran tahun ini, tidak pernah berpikir, semua selalu berpikir emas ya only buy, nggak pernah terjadi sell, gitu ya. Emas itu ya hanya beli, tidak akan yang namanya jual, gitu ya. Tetapi kita dihadapkan pada satu situasi sesudah krisis tahun 2008 di sini, dan sesudah krisis emas itu nggak pernah turun, kira-kira begitu ya. Krisis saja juga turunnya nggak banyak kok, gitu ya, dan akan naik terus. Nah, di sini memang sesudah krisis itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis ya, sesudah krisis moneter. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa harga yang naik ini akan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada waktu itu. Jadi kita tahunya buy saja ya. Tetapi pada tahun 2012 tidak disangka-sangka harga emas mulai stagnan, gitu ya. Jadi kebanyakan orang banyak beli di daerah sini. Dan saya masih mengingat dengan jelas bahwa di area sini ini banyak yang borong emas. Termasuk salah satunya adalah Cina, kemudian Korea. Mereka membeli emas itu bertonton ya. Oke, itu sekilas
kaleidoskopik satu dekade yang lalu. Nah, kondisinya saat ini sekarang teman-teman, bahwa emas itu sudah melampaui sedikit banyak ya, tidak terlalu signifikan, melampaui harga pembukaan tahunan dari tahun 2013. 2013 harga emas mulai turun. Dan closingnya di sini. Harga emas turun dan tutupnya di sini. 1 tahun full ya turun ya. Walaupun pada pertengahan semester yang kedua terjadi koreksi. Tetapi tahun 2013 ditutup di bawah. Dan sekarang harga sudah kembali ke awal kejatuhan harga emas. Jadi sekarang sudah equal, ya, sudah sama. Ya, teman-teman bisa perhatikan harga pembukaan tahunan tahun 2013 sudah dibayar di sini. Dan kita melihat 3 bulan berlangsung pada bulan Februari, Maret, dan April, harga masih ditutup di bawah harga pembukaan tahun 2013. Di bawah 1694. Jadi kita ambil fixnya saja, kita ambil psikologisnya di angka 1.7. Oke, di 1.7. Oke. Nah, menurut hemat saya, kalau kita melihat dari grafik bulanan ini, mungkin masih akan terjadi kenaikan-kenaikan. Tetapi kenaikan-kenaikan tersebut adalah sisa-sisa dari buyer ya. Artinya buat kita sebagai pemain retail untuk mengambil posisi buy, ya sudah harus saatnya berhati-hati. Jangan hold posisi buy yang terlalu panjang. Mengingat bahwa harga ke atas ini adalah harga ekspansi. Saya buat batasan di sini. Kira-kira ya, ini adalah harga ekspansinya. Kemungkinan dari kenaikan lanjutan. Kalau kita lihat dari secara teknikal. 17700. Ini ekspansinya ya, kemungkinan naiknya. Kalau kita lihat secara bulanan. Tetapi menurut saya, harga emas ini sebenarnya sudah kelewat mahal. Harusnya dia berhentinya di sini. Karena ini adalah titik keseimbangan dari harga emas. Teman-teman bisa melihat di sini ada 2 candle, harga berhenti. Di sini juga ada 2 candle, harga berhenti. Jadi ini adalah overbought. Ya, secara teknikal kita melihat ini harga overbought. Nah, 2 candle kecil ini 2 bulan durasinya. Di sini ada 1 bulan, candle kecil. Di sini ada 2 bulan, candle kecil. Jadi di atas ini ekspansi ini adalah merupakan harga ekstrim pada bagian atas. Kalau kita lihat secara monthly ya. Karena harga yang turun sudah tidak memiliki ruang karena sudah ditutup. Jadi kalau ada kelebihan sedikit itu sangat maklum, sangat lumrah ya. Namanya pasar karena dia bergerak dinamis. Tetapi hemat saya pemain besar juga akan berhati-hati pada area ini. Kalau kita lihat secara long term ya, secara panjang. Ada yang mengatakan bahwa emas akan larinya ke 18. Apakah itu mungkin? 18. Ya kalau kita berbicara tentang kemungkinan itu sangat mungkin ya. Ada kemungkinan. Karena dunia ini nggak ada yang pasti. Semuanya serba mungkin. Oke. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana menempatkan kepentingan dan posisi kita. Bagaimana kita menempatkan portofolio kita. Seberapa besar dana atau modal transaksi kita. Itu kita harus berbijaksana di situ. Oke. Nah, ini adalah bulanan kelihatan. Jadi
Dari dua candle kecil ini kemudian dia mendadak besar. Buat saya ini sudah memberikan signal ini exhaust. Sudah kelebihan ya, exhaust. Harganya sudah bukan tidak masuk akal, tetapi harganya terlalu tinggi untuk ukuran investasi di emas. Mungkin ada baiknya kita mencari investasi yang lebih murah harganya. Oke, ini bulanan. Dan kita lihat ke weekly. Jadi kita multi time frame ya. Kita lihat ke weekly, kemarin sudah ada candle kecil 1 minggu, kemudian mendadak besar. Dan di sini kalau kita perhatikan, kita memperhatikan ada 3 gelombang naik atau ada 3 candle mingguan yang naik. Dari besar, koreksi, mulai berukuran kecil, kemudian kecil bentuk shooting star, kemudian candle kecil. Jadi dari 3 kelompok atau 3 candle mingguan naik ini, total 5 minggu, ini yang paling kecil. Dan harga ini masih berada di bawah high yang pernah tercipta di sekitar 1.75. 175 ya, di bawahnya ya. Jadi kalau kita lihat monthly, ya open harga pada bulan Mei ini berada di harga tinggi bulan Maret dan bulan April. Harganya buka di bawah 2 high bulanan. Ya, kita kembali ke weekly. Kemarin weekly sudah turun. Berusaha untuk mencari keseimbangan di area sini. Di dekat support. Tetapi minggu lalu juga tidak berhasil untuk turun. Oke. Kemudian kita lihat ke daily. Nah, kalau kita perhatikan ke daily, sebenarnya tidak jauh berbeda kita melihat kepada monthly ya. Karena ini menyangkut kepentingan. Kalau kepentingan kita transaksinya hanya hitungan jam, maka tidak ada gunanya kita memperhatikan frame yang terlalu besar. Oke. Dan saya melihat bahwa ada kecenderungan. Ada satu kecenderungan orang sudah mulai berhati-hati, yaitu dengan munculnya pola-pola pembalikan. Kita bisa melihat di sini ada pola pembalikan. Yang pertama, ini adalah pola pembalikan yang pertama di sini. Oke, kemudian minggu yang lalu juga sudah muncul pola pembalikan. Minggu yang lalu dengan high yang lebih rendah. Jadi sudah 2 kali indikasi penurunan. Masih di level angka 1.7. Nah, apabila nanti terjadi kenaikan dan membentuk satu high lagi yang lebih turun, maka ada kemungkinan emas akan terjadi koreksi penurunan. Tapi itu koreksi ya, belum tren turun ya. Ini hanya sebuah koreksi turun. Jadi penurunan akan terjadi. Penurunan ini akan terjadi untuk tren emas kalau bottoming ini sudah dilewati, maka akan terjadi penurunan. Jadi seandainya ada turun pada bagian atas, ini hanyalah sebuah koreksi dari kenaikan. Ini. Oke. Koreksi dari kenaikan. Daily. Mungkin daily terlalu besar buat kita. Yang katakan pemain intraday ya, mungkin terlalu besar. Kita hanya copi-copi aja kok. Ya, tahan-tahan 2-3 jam atau 1 hari, 2 hari. Tidak terlalu lebar. Memang kalau saya perhatikan polanya, pada bagian ini menjadi level kunci. Ini menjadi level kunci. Sehingga apabila level ini terjadi breakout ke bawah, katakan ini skenario turunnya terjadi melewati pola ini, dia berhasil lewat,
Maka skenarionya yang kita ambil dalam transaksi jam ini adalah mengambil posisi sell untuk sampai di sini. Gitu ya. Kalau nggak sampai di sini ya targetnya cukup di sini saja. Oke, di sini saja. Itu kita lihat dari daily. Nah, pada bagian atas di sini ada resisten yang terdekat. Ini adalah resisten yang terdekat. Resisten selanjutnya berada di sini. Sehingga kita bisa lihat di tampilan 4 jam. Kondisinya seperti ini. Oke, kondisinya seperti ini. Jadi ada probabilitas harga terhenti di sini. Maksimumnya di sini. Untuk trading yang jam ya. Dan di sini kita sudah sangat berhati-hati, jangan terlalu ambil posisi buy lagi. Karena sudah terjadi 2 kali penurunan gelombang. Jadi skenario turun ini akan gagal apabila dia break lagi ya, break high lagi, skenario ini akan gagal. Jadi harga masih akan melanjutkan perjalanan ke atas. Cuma yang beli saya ingatkan sudah harus lebih berhati-hati. Jangan menahan posisi terlalu banyak pada area ini ya, karena ini merupakan area psikologis di angka 17. Oke, jadi ini penting, pada bagian ini penting karena ini menurut hemat saya ini adalah level kunci, sehingga kalau terjadi break ke bawah ini akan terjadi penurunan sebagai bagian daripada koreksi kenaikan. Nah, teman-teman bisa mengukur dari total kenaikan ini kira-kira turunnya berapa persen, kan gitu ya. Ya, yang ideal memang harga ini akan tertahan kalau dia turun melewati level kunci ini di daerah 50% misalnya ya. Atau ambil supportnya di angka 61.8. Oke, daerah sini ya. Dan memang saya mengharapkan sih kalau dari pola ini mengharapkan satu pembentukan satu high lagi sehingga ini membentuk triple top di sini. Jadi kita menjualnya posisi ini jauh lebih murah ya di 175 karena ini berselang sekitar 500 poin. 500 pip 170 ke 1750 ini berselang sekitar 500 pips ke atas ya. Jadi masih cukup besar gitu ya. Itu tampilan dari 4 jam. Nah, untuk lebih gampangnya saya buat seperti ini untuk yang hourly. Saya kasih batasan aja untuk ini merupakan resisten yang terdekat, gitu ya. Ini resisten terdekat untuk minggu yang lalu. Ini adalah support yang terdekat untuk minggu yang lalu, dan ini adalah resisten sebelumnya pada 2 minggu yang lalu. Jadi kalau terjadi kenaikan, kondisinya ini 2 candle kecil ini sebenarnya merupakan area kunci penurunan untuk time frame yang di sini, kepentingan yang kecil. Jadi ini sama aja dengan yang ini. Kalau saya gambarkan pada time frame daily, ini sebenarnya polanya sama aja. Jadi apabila terjadi penjebolan seperti ini, harga akan tertahan pada area sini. Jadi kita akan ambil posisi sellnya kalau terjadi retest harga yang lebih murah ya. Kira-kira begini kalau kita lihat secara daily-nya. Oke, jatuh di 38, koreksi, kemudian melewati candle konsolidasi ini dan kembali ke bawah. Jadi di 61.8 ini memang punya dasar yang kuat bahwa inilah pendaratan harga yang paling masuk akal karena di sini pernah terjadi ada gap, kemudian di sini pernah terjadi konsolidasi yang cukup lama di sini hampir 1 bulan konsolidasi. Jadi ini merupakan pendaratan harga yang wajar di sekitar 15.67 kira-kira di sini. Ini perjalanan 1 bulan ya. Karena kalau kita lihat kembali ke mandi, lihat kembali ke posisi bulanan, kita memang mendapatkan 2 candle ini.
Inilah pendaratan yang paling masuk akal. Sama halnya di sini. Ya, turunnya ini pendaratan yang paling masuk akal sebagai tahanan yang kuat di sini. Jadi bisa aja nanti ini tertahan lama di sini. Ya, tertahan lama. Bisa aja 1 tahun di angka 155 ya. Bisa aja terjadi. Itu ya. Jadi harga ya bisa main-main di sini ya. Main-main di 1 semester ke depan ya. Bisa aja main-main di sini. Jadi ini menjadi cup and handle nanti. Ini menjadi pegangannya di sini. Sekitar 38% mungkin ya. 38%, 23,6 atau ya kalau kuat ya ke 38 di sini. Oke, itu kira-kira. Dan kembali lagi ke 4 jam. 4 jam di sini. Ini level resistensinya. Kemudian ini level supportnya di sini ya. Level resistensi dan supportnya di sini. Oke. Ini support lanjutannya di sini. Kemudian kalau kita menilik kepada 1 jam. 1 jam ya. Ini penurunan kemarin itu memang tidak tidak baik kita lakukan sell yang lebih panjang. Karena dasar pertimbangannya gelombang. Begini, di dalam gelombang, kalau misalnya kita tarik 1 gelombang seperti ini, dia terjadi penjebolan, memang boleh sell ya, tapi belum bisa bertahan cukup lama. Jadi kalau kita tarik lagi 1 low ke low yang ini, nah, penjebolan pada low ini, tarikan garisnya kita yang kedua, ini yang memiliki potensi untuk turun panjang. Jadi biasanya kalau kita menarik 1 gelombang, ini 1 gelombang naik, 1 gelombang turun yang kedua, kemudian kita tempelkan 1 garis seperti ini, kemudian dia ada penjebolan. Penjebolan ini biasanya tidak berlaku untuk panjang, gitu ya. Dan biasanya harga akan kembali ke kisaran yang sama kurang lebih. Seperti di sini. Ya, seperti di sini. Jadi masih ada ritme kenaikan itu masih ada. Tetapi saya pikir bahwa harga juga nantinya akan kembali di kisaran yang sama di sini. Untuk yang retail ya, harga itu akan kembali ke sekitar di sini. Oke. Dan ini saya harap ini adalah pembentukan dari high yang ketiga. Jadi kita punya alasan kuat nanti untuk ambil posisi sell. Oke. Itu untuk Harley ya. Jadi kemarin naik. Jadi ada dua level. Kalau dia melewati high yang 1 hari di hari Jumat, maka ada kemungkinan harga mendaratnya di sini, gitu ya. Tergantung open price pada hari Senin ya. Kalau dia cenderung di sini, berarti kemungkinan akan ke area 171650 sekitar begitu ya. Pada level resistansinya di sini. Ini yang paling dekat. Resistannya ini yang paling dekat. Kemudian kalau dia break ini, berarti kemungkinan ke arah sini. Kalau dia nggak bisa lewati ini, ya harga akan kembali turun. Dan ini adalah pendaratannya di sini. Yang paling masuk akal di sini ya. Jadi skenario turunnya ini akan terhenti karena ini masih lagi ranging ya. Pada area ini lagi ranging. Lagi ranging di sini. Jadi nanti boleh ambil pola sell itu ya kalau daerah ini sudah break lah. Yang ini break, boleh ambil posisi sell. Tapi kalau mau ambil posisi sell pada saat seperti ini, kita harus tunggu konfirmasi pada hari Senin. Kalau dia ada naik tapi tidak mampu melewati konsolidasi yang ada di sini, ya ada baiknya ambil posisi sell. Tapi harus tetap menunggu konfirmasi pola
momentum ya. Kalau kita asal sell aja tanpa ada pola momentum ya nggak ada gunanya kita ambil posisi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya lihat pandangan saya terhadap emas. Oke ya. Oke, selamat malam buat kita semuanya. Sampai jumpa pada video analisa atau tutorial yang lainnya. Semoga bermanfaat